Salam saudaraku, selamat bertemu di program introspeksi diri. Saya merindukan melalui introspeksi diri yang saya lakukan, bolehlah kiranya kita semua mengintrospeksi diri kita dan kita boleh menjadi seorang yang semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu merindukan ya Tuhan, supaya kebenaran firman-Mu mengendalikan kehidupanku dan menjadikanku menjadi serupa dengan-Mu. Godaan hawa nafsu yang seringkali mencelakaiku Tuhan, aku mau menjadi pemenang dan menguasai, menundukkan hawa nafsuku ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, kita membaca kebenaran firman Tuhan pada hari ini dari Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 6. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Tulisan ini dikirim oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Ini bukan ditulis kepada orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, tetapi ini ditulis kepada anggota-anggota jemaat. Saudaraku, di sana ada perintah, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Artinya Paulus menyadari bahwa di dalam diri anggota jemaat Kolose ada hal-hal yang duniawi. Demikian juga di dalam hatiku saudara, ada hal-hal yang duniawi. Hal-hal yang duniawi itu disebut yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Saudaraku, hawa nafsu ada di dalam diriku. Keserakahan ada di dalam diriku. Nafsu jahat ada di dalam diriku. Percabulan ada dalam diriku. Kenajisan ada dalam diriku. Saudara, ini semua harus dimatikan. Ada dua kelompok manusia di dunia ini. Kelompok pertama adalah kelompok yang mematikan komponen-komponen jahat yang ada dalam dirinya. Hal yang kedua, kelompok yang kedua adalah orang-orang yang dimatikan. Dimatikan oleh percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan. Jadi di dalam diri kita saudara ada pertempuran. Rasul Paulus sendiri dalam Roma pasal 7 mengatakan bahwa di dalam diriku ada yang jahat. Walaupun secara akal budi aku tahu ini jahat, aku tahu ini berbahaya, tetapi justru yang jahat ini menyerang, bahkan akhirnya membahayakan diriku. Karena itu tersedia pilihan bagi kita. Apakah aku akan mematikan hawa nafsuku, ataukah aku akan dimatikan oleh hawa nafsuku? Saudara, bulan yang lalu saya pergi ke Sulawesi Utara dan saya diajak oleh Bapak Pendeta Weli Mamusung memancing ikan, saudara. Ya. Lalu kami membuat umpan. Ini pancingnya dikasih umpan, saudara. Dan saya karena kurang ahli, saudara, memancing, saya turunkan umpannya dan ikan memakan umpan itu.
Berkali-kali dia menghabiskan umpan itu, saudara. Namun saudara, akhirnya ikan itu tertangkap. Saya melihat dia sudah terjerat dan saya tarik, saudara, dan dia sudah tidak bisa lagi mengikuti kehendaknya, tapi dia harus mengikuti kehendak saya. Saya tarik, saudara, saya dorong, saya lepas, tarik, lepas begitu, saudara. Dia sudah terjerat. Saya memberikan ilustrasi ini, saudara, untuk mengerti, supaya kita mengerti betapa di dalam diri kita ini ada hawa nafsu jahat itu. Kadang-kadang, saudara, hawa nafsu jahat ini kita kasih kesempatan, ya. Seperti ikan, dia suka dengan cacing, dan dia memakan cacing itu, dan dia merasa gini, aku nggak tertangkap, aku tidak tertangkap. Dia menikmatinya, dia tidak tertangkap, sampai akhirnya, saudara, dia tertangkap, terjerat, dan tidak bisa lagi lepas. Ada begitu banyak orang yang bermain-main dengan dosa, ya. Mulanya dia berkata, aku mengendalikan diriku, ya. Saya bisa merokok, bisa tidak merokok. Saya bisa minum bir dan tidak minum bir. Saya bisa pakai narkoba sedikit saja untuk refreshing. Ada yang bermain-main dengan melihat pornografi, ya, lihat HP, ya, lihat pornografi, gambar-gambar yang tidak benar. Lalu dia berkata, aku menguasainya. Ini semua saya mengendalikannya. Namun, saudara, saya sendiri sejujurnya harus mengakui, saudara, bahwa pornografi ini adalah dosa yang begitu kuat mencengkeram hidup saya selama bertahun-tahun, saudara. Seperti itu juga saya menguasainya, lihat, ya, gambar-gambar porno, ya, seperti kita menguasainya, saudara, ya. Ya udah, seperti itu refreshing, seperti itu kesenangan semua, saudara. Namun apa yang dikerjakan oleh pornografi ini, saudara, dalam diri kita? Ya, pornografi ini mulai membangkitkan hawa nafsu, saudara. Berkobar-kobar hawa nafsu dalam diri kita. Bertahun-tahun, saudara, saya selalu mengalami kesakitan akibat pornografi ini, saudara. Ya, saudara, seorang yang selalu melihat-lihat hal-hal pornografi ini, saudara, lalu apa yang terjadi? Di sini dikatakan mendatangkan murka Allah. Tuhan marah. Tuhan ingin menghukum ini orang. Lalu, saudara, saya sendiri sebagai seorang lelaki, saudara, lalu karena godaan hawa nafsu pornografi yang dilihat ini, saudara, dalam diri, lalu tergoda untuk melakukan hubungan seks dengan istri. Tetapi, saudara, ini ditolak oleh istri saya. Dan ini menimbulkan pertengkaran, keributan, amarah di dalam rumah tangga. Berhari-hari, berbulan-bulan, dan bertahun-tahun, saudara. Sampai saya paham, saudara, bahwa hawa nafsu ini harus dibunuh. Kalau dia tidak dibunuh, maka dia akan membunuh kita. Membunuh. Saudara, saya punya pengalaman yang sangat ampuh di dalam perekonomian, saudara. Cara terbaik untuk mendatangkan kemiskinan di tengah-tengah keluarga adalah dengan memperbanyak pertengkaran, saudara. Saya menyadari, dan dalam konseling yang saya lakukan dengan banyak orang, saya menemukan bahwa masalah seks ini menjadi masalah berat di dalam banyak rumah tangga, saudara. Istri yang tidak mau, atau istri yang bagaimana, ya, seperti tidak suka dengan melakukan hubungan seks ini, saudara, dan suaminya berkobar-kobar menginginkan hawa nafsu ini, saudara. Mungkin karena
istrinya tidak mau melakukan hubungan seks, akhirnya saudara, suaminya pergi melihat-lihat pornografi di handphone dan lain sebagainya saudara. Sehingga akhirnya timbullah pertengkaran demi pertengkaran saudara. Dan rumah tangga yang bertengkar ini menjadi miskin. Sekiranya hal-hal yang saya bicarakan ini ada saudara, ini saya sampaikan dengan tujuan supaya keluarga-keluarga boleh diberkati oleh Tuhan. Pertengkaran, keributan adalah cara yang digunakan iblis untuk mendatangkan kemiskinan. Banyak kerugian terjadi. Dan saya telah mengalami sendiri dan bertahun-tahun saya melihat begitu banyak keluarga-keluarga yang begitu miskin ekonominya saudara. Sumber-sumber berkat tertutup sekalipun mereka datang ibadah, namun saya tidak melihat bagaimana ada pertolongan yang ajaib mereka hadapi. Dan saya tahu bahwa ini adalah permainan setan saudara, yaitu karena adanya hawa nafsu tadi. Hawa nafsu, nafsu jahat, keserakahan, ya, serakah saudara bisa saja ingin menguasai, ingin mendapatkan sesuatu yang lebih banyak. Ini pun saudara, saya melihat bahwa ini adalah cara iblis untuk menghancurkan banyak keluarga Kristen. Kalau saya memperhatikannya saudara, masalah perekonomian, begitu banyak keributan di rumah tangga karena apa? Serakah. Suami ingin menguasai uang, istri ingin menguasai uang, dan itu menimbulkan keributan, menimbulkan masalah saudara. Ada godaan. Serakah ini muncul dari ada godaan, ingin berbelanja saudara, ingin membeli ini dan itu. Demikian juga saudara, keinginan-keinginan seperti minuman keras, rokok, maupun narkoba dan sejenisnya saudara. Semua ini pada akhirnya memicu keributan. Di dalam keributan-keributan inilah disebut tadi murka Allah. Allah murka. Allah mempengaruhi supaya pihak yang lain untuk tidak mengabulkan apa yang diinginkan oleh pihak yang lain. Saudara, selama bertahun-tahun kami seringkali bertengkar dalam soal uang saudara. Karena apa? Karena saya mempunyai keinginan saudara, dan keinginan saya itu tidak disetujui oleh istri saya. Selalu masalahnya seperti itu. Satu pihak setuju, satu pihak tidak setuju, dan ini semua menimbulkan keributan. Dan setelah keributan saudara, maka apa yang terjadi? Maka berkat Tuhan kering, tidak ada, masalah timbul dan semakin besar saudara. Untuk mengatasi hal-hal ini, tadi Rasul Paulus katakan, matikanlah, bunuh. Saya mempunyai cara hidup yang sangat simpel saudara. Saya bagikan kepada banyak orang dengan mengatakan, bunuh seleramu sebelum seleramu membunuh engkau. Saudara, selera apapun yang ada dalam diri kita, apakah selera seks, selera makan, selera untuk menikmati hal-hal yang tidak disukai oleh Tuhan, itu semua harus dibunuh saudara. Kalau tidak dibunuh saudara, maka itu akan membunuh kita, itu akan melukai kita, itu akan menyakiti kita saudara. Saya menemukan bagaimana orang-orang pada mulanya menikmati narkoba, itu suatu yang enak saudara, ya. Iblis ini tahu bahwa dia selalu memberikan umpan yang enak, sama seperti orang yang memancing. Dia akan memberikan umpan yang sesuai dengan keinginan ikan. Tapi begitu umpan itu dimakan saudara, ya, dan umpan itu menguasai, maka umpan itu menyiksa. Saya telah melihat orang yang dikuasai oleh narkoba saudara, hidupnya hancur lebur, kemiskinan datang, rumah tangga kacau balau, bahkan akhirnya mati saudara. Seperti itu juga keinginan-keinginan yang lain. Karena itu saudara, bagaimana kita? Saya sendiri saudara masih terus berjuang untuk mematikan
Matikan. Saudara, banyak orang menjadi sakit karena selera makan, saudara. Apa aja mau dimakan. Lihat ini mau dimakan, lihat itu mau dimakan, saudara. Dan akhirnya apa terjadi, saudara? Maka yang dimakannya itu membunuh, mendatangkan kolesterol, penyakit jantung, mendatangkan penyakit asam urat, mendatangkan diabetes semua, saudara. Karena apa? Karena tidak dibunuh tadi hawa nafsu ini, saudara. Ya, selera ini tidak dibunuh untuk semua hal. Bapak, Ibu, saudaraku, kalau ada yang selera berbelanja, bunuh selera berbelanja. Karena kalau selera berbelanja itu kita kasih kesempatan. Kita kasih kesempatan. Kita ingin beli ini, ingin beli itu, ingin begini, ingin begitu. Maka apa yang terjadi? Itu mulai kita asal ada keinginan, mulai pakai kartu kredit. Kredit sana, kredit sini. Sampai akhirnya, saudara, kredit itu menumpuk dan akhirnya mencekik kita. Dan akhirnya kita tidak bernapas. Ya, banyak orang untuk menyelesaikan kredit, akhirnya dia pinjam lagi ke sana lagi, kredit lagi, dan akhirnya dia hidupnya sengsara dibuat kredit. Karena itu, saudara, hawa nafsu jahat ini waspada. Khususnya di handphone kita, saudara. Ada game-game. Ya, saya melihat begitu banyak rumah tangga hancur berantakan, bertengkar, berkelahi karena main game. Ya, ada yang doyan Facebook, TikTok, saudara. Ini semua hawa nafsu, saudara. Ya, akhirnya main TikTok, Facebook, terabaikan pekerjaan-pekerjaan, sibuk main game. Akhirnya pekerjaan hilang, main judi dan lain sebagainya. Ini semua mendatangkan kesedihan, mendatangkan murka Allah, mendatangkan duka cita. Ingin lepas? Ada seorang bapak yang dikuasai oleh main game. Ingin lepas, berjuang untuk lepas, tak lepas-lepas. Lepas sebentar, kembali lagi. Lepas sebentar, kembali lagi. Seperti iblis itu memegang pancing, saudara. Pas orang itu meronta, diulur iblis. Ya, diulur. Sehingga merasa udah bebas. Tapi kemudian ditarik lagi. Ditarik lagi. Bahaya sekali hawa nafsu, saudara. Karena itu hawa nafsu dalam ukuran yang paling kecil. Lawan, bunuh. Kalau tidak, saudara, kita yang akan dibunuhnya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, ampunilah aku, Tuhan. Seringkali aku memberi kesempatan kepada hawa nafsu, khususnya mata, untuk melihat hal-hal yang tidak benar. Dan ini membawaku kepada hal-hal yang mencelakakan. Membawaku kepada hal-hal yang merugikan. Tolong aku, Tuhan, biarlah firman-Mu ini menguasai pikiranku. Perintah-Mu mengatakan, bunuh hawa nafsu, matikan. Aku berharap, ya Tuhan, benar-benar segala macam hawa nafsu di dalam diriku ku matikan, supaya kebenaran, kekudusan, kasih kepada Allah benar-benar menguasaiku. Terima kasih, Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Sampai bertemu, saudara, hari Senin dalam program Masalah Itu Baik. Tuhan Yesus memberkati. Salam.